Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Barusan ada salam dari netizen dari Lampung bercerita kalau di Lampung juga banyak habib-habib yang berkeliaran. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang kemarin ke sana, dan di sana juga ada Ustadz Suparman yang selalu mencerahkan warga-warga di Lampung. Ini baru-baru ini ada berita yang menyenangkan juga penuh tanda tanya. Sekarang ini itu Pak Rizik ini sudah berubah total, sudah alim, bahasanya sudah santuy. Pokoknya kalau orang yang belum tahu rekor jejak ini Pak Habib Rizik ini tentu akan mengatakan bahwa Pak Rizik ini orangnya sopan, halus, terus tawadu dan bahasanya bagus. Begitu juga ini si Bahar Smith ini. Sekarang ini kabar terbaru ini juga sudah berubah. Bahasanya sudah berubah, tidak seperti kemarin teriak-teriak, terus ketika menghadiri suatu acara ya gayanya lembah lembut. Apakah semua ini cuma trik atau memang berubah total? Jadi kita yang mengawasi, yang selalu melihat videonya ini, kok bisa begitu cepat mereka berubah? Apakah karena bergulirnya nasab dan orang sudah tahu kalau mereka ini bukannya zuriyah Nabi sehingga mereka berubah pola kelakuannya. Tapi orang di kampung itu kalau ngomong, kalau watak itu biar diobati bagaimanapun itu nggak akan bisa berubah, karena itu memang watak. Seperti kelakuan itu, kalau kelakuannya seperti kemarin-kemarin ini, apa begitu gampang secara drastis kemudian berubah? Apakah ini ada sesuatu yang disembunyikan? Ya, karena sekarang ini kan grup-grup mereka ini mendukung salah satu calon presiden. Mungkin ada anjuran udah sekarang gak usah provokator, diem-diem baiklah, supaya ini capres yang didukungnya ini akan menang pemilu besok. Saya kangen juga dengan Ustadz yang paling ganteng di dunia, kata TIJ. Ini kok juga nggak kelihatan, padahal kuping saya ini sudah agak gatel, lama nggak dengar ceramahnya dia. Solusinya kalau nggak khilafah, nah itu pernah dengar kan itu. Nah, ini lama ini nggak saya tunggu-tunggu ini kok musim kampanye begini kok nggak nongol seperti pemilu-pemilu yang lalu. Biasanya udah mendatangi capres, kemudian menceritakan bla bla bla, mimpinya ini, mimpinya itu, dan seterusnya. Pokoknya omongannya ini membuat calon presiden yang didukung ini pikirannya melalang jauh ke sana, berangan-angan bahwa besok dia akan duduk di kursi istana. Pola tingkahnya Bahar Smith sama Pak Rizik ini kan sekarang halus-halus. Apa kamu percaya? Kalau orang belum pernah lihat dia akan percaya, tapi kalau sudah melihat rekam jejaknya ya nanti dulu. Jangan-jangan ini kok gampang sekali berubah, kayak bunglon itu kalau dalam keadaan aman, wah warnanya terang, jelas hijau, melompat ke sana ke sini dari satu dahan pohon ke pohon lainnya, jelas warnanya hijau. Tapi begitu kepepet, langsung berubah menjadi hitam, gelap, bahkan lawan pun yang akan mengejar dia ini sulit untuk melihat, karena biasanya hijau terang, tahu-tahu kok hitam gelap, sembunyi di mana? Itulah bunglon. Kalau bunglon itu berubah dari hijau terang ke gelap itu cepat sekali. Nah ini kalau manusia Ba'alawi, Bunglowi, terus bunglon, apa akan seperti itu?
Ya semoga kita berdoa aja supaya benar-benar mereka ini berubah. Tapi seberubah-berubahnya mereka tidak bisa merubah nasab mereka yang palsu menjadi asli. Selanjutnya ini ada kabar baru lagi nih yang kemarin di Wonogiri. Ya Wonogiri, jadi penjelasannya Ketua PWNU Wonogiri masalah Habib Zaki yang sekarang ini sering mendatangi orang-orang, menawarkan jasanya untuk mengisi suatu acara, sudah dibayar. Nah ini Ketua PCNU Wonogiri dalam satu wawancara salah satu YouTuber, ini bisa kita perhatikan berikut ini. di lapangan agar ikut memeriahkan kegiatan Raqibul Hadar yang diselenggarakan dia. Berdasarkan informasi tersebut, maka saya menindaklanjuti agar ketua Banser untuk memantau terkait masalah WA yang berselebaran di bawah. Kenapa? Jadi itu tidak punya hak untuk memerintahkan mengatur organisasi Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Jadi saya sampaikan Pak Garnusa selaku Badan Otonom dari Nahdlatul Ulama harus taat kepada perintah PCNU, tidak boleh mengikuti perintah-perintah orang di luar struktur daripada PCNU. Oh iya iya. Oh jadi si Jaki itu sebelum terkait dengan Banser ini itu terkonfirmasi ya, sekarang sih udah mulai keliling-keliling kampung ya, pojok-pojok Wonogiri itu naik sepeda ya Pak Kiai untuk menawarkan diri secara gratis ya. Iya, informasi dari yang punya hajat ketika saya juga jatuh istilahnya sana dari Wonogiri dan jatuh tentang tempat salah satu orang yang hajat di Cirebon seperti itu. Ketika acaranya nanti malam yang ini jadi, kok bisa jadi ya dia yang menawarkan sendiri. Itu informasi langsung dari Provinsi Hajat. Oh gitu. Nah, yang terkait informasi mengenai acara yang mau dibikin si Zaki itu, memang ada hubungan apa nih dengan ya khususnya Bandung atau Banser di sana itu di Kabupaten Wonogiri Pak? Oke. Mereka jamaahnya kurang, harapannya kan dia agar bisa memobilisasi jamaah. Pak Garnusa itu kan bisa menggerakkan anggotanya, harapannya seperti itu. Tetapi sudah saya ingatkan ini kepada ketua PAT Ansor di Banser itu berusaha kepada itu, kepada section itu. Sampai bukan orang itu. Oke. Itu yang berhak membuat struktur itu kan ya organisasinya itu sendiri, baik di pimpinannya maupun dari orang tua daripada ban tersebut. Tapi sampai detik ini dari Ketua Pak Garnusa dan Ketua Badan Banser di sana sudah ada jawaban Pak Ki mengenai apa namanya
si Jaki mempengaruhi untuk penyelenggaraan acaranya itu? Yang sebenarnya kabupaten tidak tahu, cuma informasi itu sudah benar. Jadi Pak teman-teman pada direani oleh Jaki supaya ikut memeriahkan kegiatannya dia di Roti Belajar. Saya berdasarkan informasi tersebut, makanya saya bergerak cepat. Saya langsung telepon ketua PC Pakar Nusa tersebut untuk apakah benar ada WA tersebut, ada perintah tersebut atau tidak. Kalau benar tentunya untuk tidak ditaati. Oke. Oh, jadi sampai detik ini si Jaki mungkin dengan kelompoknya tetap terus mempengaruhi Banser maupun Pakar Nusa untuk itu tadi mendukung kegiatan-kegiatannya Pak Kiai ya sampai detik ini. Bukan mempengaruhi secara kelembagaan, tetapi orang per orang di Japri. Jadi di Japri ada. Tapi sudah saya tekankan lagi ketua atau pimpinan lembaga untuk memantau dan mengawasi anggotanya untuk tidak bergerak mengikuti perintah daripada Jaki. Oh, jadi istilahnya broadcast di WhatsApp secara individu si Jaki ini ya. Iya, seperti itu. Nah, begitu tadi rekaman dari salah satu YouTuber, kemudian sama Pak Kiai Ketua PCNU Wonogiri ini dijawab dengan jelas bahwa si Jaki ini setelah ada instruksi dari PCNU kemarin supaya tidak mengundang Habib-Habib dalam urusan agama, lantas dia menghubungi orang per orang dengan WhatsApp, dengan ditemui mungkin ya, itu dijapri satu persatu, jadi bukan secara keorganisasian. Jadi ternyata juga si Jaki ini mendatangi orang-orang yang mempunyai hajat atau yang kira-kira mempunyai hajat untuk mengundang dia dengan tidak dibayar sama sekali. Dan kemudian terus dalam menjapri orang-orang dari Pakar Nusa, Banser mungkin ya, orang per orang, jadi bukan secara keorganisasian, itu mengajak orang-orang ini yang dijapri untuk meramaikan kembali acaranya dia, yaitu Rotibul Adat. Karena selama ini setelah ada instruksi dari PCNU Wonogiri, kegiatan itu disinyalir sepi. Makanya si Jaki ini dengan trik-trik yang baru, yang kemarin dengan menggunakan mengayuh sepeda masuk dusun keluar dusun di wilayah Wonogiri ini, juga ternyata secara diam-diam itu menjapri orang-orang satu persatu ya, Pakar Nusa, Ansor, Banser dan seterusnya untuk diajak kembali meramaikan acaranya dia. Nah itulah, jadi sebenarnya itu, jadi Habib-Habib ini dimanapun lah, tidak hanya di Wonogiri, coba saja kalau tidak ada anak-anak pribumi yang mau ikut dia, ngaji sama dia, menjadi muhiminnya dia, sekarang pekerjaannya apa? Dia mau jual bakso, saya belum pernah lihat Habib jualan bakso. Mau ngayuh becak juga saya belum pernah lihat Habib ini ngayuh becak. Yang saya tahu dari dulu ke dulu, dari Jakarta, Pekalongan, Salatiga, terus ini Wonogiri, dan mana-mana itu, hampir semua Habib-Habib ini jurusannya keagamaan. Nah sekarang Habib-Habib yang muda ini, karena peluang sholawatannya ini menjanjikan ekonomi yang wah, mereka terjun di situ dengan berbagai macam tebar pesona tentunya, supaya banyak orang yang menghadiri acara sholawatannya. Jadi ini tegas tadi, Ketua PCNU Wonogiri itu ketika melihat tingkah laku Habib Jaki yang mendatangi orang per orang ini, langsung didatangi dan dikonfirmasi kepada orang-orang yang ditembusi Jaki ini, supaya kita ini tetap
dalam koridor yang benar, seperti apa yang kemarin sudah diputuskan Ketua PCNU Wonogiri, bahwa kita ini di Wonogiri maksudnya tidak lagi berhubungan mengundang kepada Habib-Habib. Sebenarnya itu, dan ini karena ini sekarang ini Yakti terus bergerilya dengan berbagai macam cara tetap untuk mempengaruhi dan mengajak orang-orang supaya kembali meramaikan pengajiannya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.